Shalom. Shalom. Selamat datang di rumah kami, di ruang tamu kami. Senang sekali dari ruang tamu kami ke ruang tamu Anda. Kita bisa bertegur sapa, bisa belajar firman sama-sama, bisa menyembah Tuhan sama-sama. Saya rindu hari ini Anda betul-betul dikuatkan, dimenangkan lewat firman Tuhan yang membawakan kemerdekaan buat kita semua. Sebab situasi ini bisa membelenggu kita, tetapi kita tidak didesain untuk jadi korban dari keadaan. Kita dirancang Allah untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari sekedar pemenang. Itu sebabnya sebelum kita belajar firman, sebelum kita menyembah Tuhan, saya mau bagikan ada satu kesaksian, bukan cuma kesaksian, bukan cuma permohonan doa, tetapi disertai jawaban doa. Ini jauh saudara, dari seorang ibu Adelaide ya, itu bacaan namanya agak susah saudara. Minta dukungan doa untuk anak mantu terkasih. Ini luar biasa, mama mertua yang sayang sama mantu ya. Permohonan doanya gini: bantu dalam doa untuk menantu saya Julia, supaya Tuhan Yesus jamah sembuhkan dari segala sakit penyakit, supaya disembuhkan lewat semua makanan, minuman, dan infus yang dia terima, dan HB darahnya kembali dinormalkan. Ini rupanya kemungkinan besar mantu ini rupanya sedang dalam keadaan diinfus ya, di rumah sakit ya, sedang dirawat inap. Lalu ketika saya dan semua tim pengembalaan membawa petisi ini ke hadapan Tuhan dalam doa selama beberapa waktu, tidak lama kemudian kesaksian masuk dari beliau. Dikatakan begini: puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa, sudah menyembuhkan menantu saya Julia. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan yang sudah membantu mendoakan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Kini Julia sudah bisa ikut beribadah, bahkan ikut menara doa. Tuhan Yesus dahsyat. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Lintas pulau, lintas kota, ada lautan yang menghalangi kita, tetapi kuasa Tuhan tidak dihalangi oleh apapun. Itu sebabnya jika saudara punya pergumulan, yuk jangan dipikul sendiri, kirimkan ke jalur-jalur yang sudah tertera di layar saudara. Kami akan terus berdoa sampai saudara terima jawaban doa. Bersama-sama kita satukan iman. Sebab itu mari kita masuk hadirat Tuhan, mari kita naikkan pujian penyembahan kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih hidup, masih bernafas, masih menikmati belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan in the sight of eternity. Dan biarkan pagi ini bukan umpatan, bukan keluh kesah yang keluar dari mulut ini, melainkan ucapan syukur, nyanyian pengharapan, nyanyian iman. Karena kami tahu mulut ini, bibir ini, lidah ini, dan hidup ini diciptakan untuk menjadi penyembahan buat Tuhan. Nikmati korban penyembahan kami, nikmati syukur kami, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah. Kami mau berjanji bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepaksayaan-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau. Sekali lagi saudara, katakan bersama-sama: bila ku renungkan Tuhan, bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau Tuhan, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepaksayaan-Mu jiwaku bersorak
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Padamu ya Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami akan pakai mulut kami untuk memuji Tuhan, sebab Engkau penolong kami yang dahsyat Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Teman-teman katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku
makin indah dekat Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya rasa bahagia. Dalam hadiratnya damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya kami rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ini yang kami rindukan Tuhan, lebih dekat denganmu. Oh, kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarku cinta.
bibir kami, tapi biar hidup ini jadi penyembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang Nobody love me like you do, Lord Jesus. seperti Kau, Yesus. Gak ada yang mencintai kami seperti-Mu. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Gak ada yang cintanya sedahsyat Engkau Tuhan. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta-Mu, buat sayang-Mu. Ajar kami hidup dan hidup sebagai penyembahan. Bukan cuma penyembahan itu cuma kolekte kami, bukan cuma suara nyanyian kami, tapi ajar kami mulai dari bibir kami sampai seluruh aspek hidup kami jadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kami diciptakan untuk itu. Kami diciptakan bukan jadi pengumpat. Kami tidak diciptakan untuk jadi tukang nyinyir. Kami tidak diciptakan untuk sumpah serapah, untuk berkata-kata negatif, untuk menyakiti orang dan menyakiti Tuhan dengan perkataan kami. Tapi kami diciptakan untuk hidup dan mengalirkan kehidupan lewat perkataan kami. Bertatalah di bibir kami, berjaga-jagalah dengan lidah kami Tuhan. Dan biar hari ini firman-Mu memeteraikan lidah kami dengan darah Yesus. Dan lidah ini, mulut ini dipersembahkan jadi alat kebenaran-Mu. Bicaralah, terjemahkan setiap ayat yang akan kami baca. Ubah logos jadi rema. Bawa kehidupan buat setiap orang yang mau belajar firman. Amin, amin, amin. Amin. Mari buka Alkitabnya. Kita siapkan Alkitab kita untuk dengar pengajaran firman Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang, dari tadi kalau ada notice lagu-lagunya kita ngomong soal bibir, suara mulut. Berarti kita mau bicara barang ini. Tiap hari kita bawa, karena nggak mungkin ketinggalannya. Kalau headphone bisa ketinggalan, tapi mulut nggak mungkin ketinggalan. Tiap hari kita bawa, tiap hari kita pakai, tetapi seringkali pemakaiannya salah. Sebetulnya pengajaran ini juga menjadi sebuah beban di hati saya, karena saya melihat begitu banyak orang menyalahgunakan mulut ini. Mulut ini harusnya dipakai untuk memberkati, tetapi diubah jadi pembawa kutuk. Harusnya membawakan kehidupan dan membangkitkan semangat, tetapi dipakai untuk menusuk hati orang, lebih tajam daripada pisau seringkali perkataan ini. Dan sekarang dengan masa teknologi seperti ini, perkataan kita, mulut kita punya extension, punya perpanjangan tangan, namanya sosial media. Kalau mulut kita nggak nyampe, kadang status kita nyampe, dan itu bisa mematahkan semangat orang yang lihat, orang yang baca, dan tidak jarang juga mematahkan semangat kita sendiri. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar ya. Buka kitabnya, kita baca dari Amsal 18 ayat 20. Nanti kita baca sama-sama, saudara di rumah, kami di sini akan baca sama-sama Amsal 18 ayat 20 dan 21. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. Amsal 18 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ayat tadi mengajar kita bahwa, sadar nggak saudara-saudara, sadar nggak teman-teman, apa yang engkau perkatakan akan benar-benar terjadi, akan benar-benar menimpa kita. Saya mungkin sedang menatap beberapa saudara yang terjebak dalam banyak kesulitan, dalam banyak masalah, yang salah satunya diakibatkan bukan cuma oleh poor decision making, oleh pengambilan keputusan yang buruk, bukan cuma oleh emosi, tetapi seringkali oleh mulut.
Mulut sudah menghancurkan banyak persahabatan, meratakan banyak rumah tangga, menghancurkan pengharapan, memisahkan sahabat dari sahabat. Mulut ini loh saudara. Itu sebabnya ayat tadi mengajar kita bahwa apa yang kita perkatakan akan menjadi berkat dan akan mengenyangkan kita. Kalau kita perkatakan kutuk, maka kutuklah yang akan menimpa kita. Bahkan ayat tadi berkata begini, hidup dan matimu tergantung perkataanmu loh. Masa iya Pak? Lo iya yang ngomong Alkitab kok, bukan saya. Hidup dan mati, jadi it's a matter of life and death. Ini bukan masalah sepele ternyata, bukan masalah cetek, bukan masalah soal apa ya, yang buat anak-anak muda gawat hari ini apa? Mungkin jomblo ya, belum dapat jodoh gitu. Jose langsung ketawa. Itu tidak segawat ini Jose ternyata. Tidak segawat masalah mulut, karena urusannya hidup dan mati loh. Kenapa kita harus berhati-hati dengan perkataan kita? Kenapa perkataan itu sangat dahsyat efeknya? Saya akan bagikan beberapa poin begini. Ingat nggak saudara-saudara, bagaimana cara jagat semesta ini, alam semesta ini tercipta? Bagaimana cara Allah menciptakan alam semesta? Pakai apa coba? Pakai, ya walaupun kita pakai dipersonifikasikan ya, walaupun Allah itu roh ya, Allah berkata-kata tentu dengan mulut Allah ya. Allah berkata-kata, Allah berfirman, maka segala sesuatunya jadi. Dia berfirman, maka segalanya jadi. Ingat juga kak saudara bahwa Alkitab mengajar kita, saudara dan saya diciptakan, we are created in the image and the likeness of God. Kita diciptakan serupa dan segambar Allah. Jadi bukan cuma mulut Allah powerful, tapi mulut kita pun powerful. Tentu dalam level yang tidak sama. Kalau Allah mencipta, jadilah bumi, bumi jadi. Kalau kita bilang duren, terus duren nggak ada ya Jose ya. Ica apa? Kalau Ica doyannya apa? Burger nongol. Ya tentu nggak begitu ya. Tetapi Anda sadar nggak bahwa perkataanmu punya efek yang dahsyat terhadap pola pikirmu, terhadap pola perilakumu, terhadap pengambilan keputusanmu. Apa yang sering kali kau perkatakan terus-menerus akan mewarnai cara berpikirmu dan akan mewarnai duniamu. Dengan kata lain saya mau bilang gini, duniamu adalah perkataanmu dan perkataanmu adalah duniamu. You are what you speak. Your world, you are creating your world by the power of your mouth. Duniamu, kehidupanmu, rumah tanggamu, masa depanmu, keadaanmu hari ini sedikit banyak, bahkan banyak sekali ditentukan oleh perkataanmu juga. Makanya hati-hati saudara dengan mulut ini. Tuhan Yesus seringkali menyembuhkan orang. Memang ada beberapa kali Tuhan Yesus pakai gerakan fisik seperti membuang ludah, lalu mengoleskan ludah itu ke tanah, lalu mengolesnya ke mata si orang buta. Tetapi seringkali kadang, ya namanya juga Tuhan Yesus ya, kadang tidak perlu berbuat apa-apa, cuma ngomong saja, dengan perkataan saja, orang sembuh, orang mati bangkit. Itu Tuhan Yesus. Mulut ini punya kuasa. There is power in our tongue, in our mouth. Bahkan Petrus juga menyembuhkan si orang lumpuh itu yang di depan gerbang indah itu. Kalau saudara ingat pernah baca Kisah Para Rasul, juga dengan perkataan ketika si orang pengemis itu yang kebetulan lumpuh berkata minta sedekah, Petrus jawabnya apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Lalu kemudian Petrus ngapain? Lalu Petrus mulai ngangkat tangan, berinding-rinding, lalu goyang-goyangin, lalu gendong orang lumpuhnya supaya bangkit. Enggak, Petrus cuma ngomong, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret yang kulayani itu, bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu pulang naik Gojek. Pulangnya jalan, Gojek belum ada ya. Kok nggak boleh nyebut merek ya? Biar saudara ketawa dikit ya. Hidup nggak boleh stres-stres. Ada kuasa mencipta dari mulut kita. You create your situations, your miracle, your breakthrough. Situasi kita, terobosan-terobosan yang kita rindukan terjadi, mujizat-mujizat kita bahkan diciptakan lewat mulut. Kelihatannya superstitious sekali Pak. Enggak, it's biblical. Ini sangat alkitabiah. Nggak percaya? Bukan saya ya. Saya cuma baca hasil riset. Ada tim psikolog, saya lupa negara mana ini, meneliti bahwa efek dari satu perkataan buruk yang dilepaskan oleh seseorang itu hanya bisa di-counter, bisa dilawan
minimal dengan 100 perkataan positif. Capek nggak saudara? Lihat loh, itu perkataan buruk itu efeknya sangat-sangat jelek sekali. Anda ngomong satu kalimat jahat, satu kalimat buruk, Anda posting satu pernyataan buruk di sosial media kepada orang yang baca, orang itu terluka, dan untuk menyembuhkannya harus dibalut dengan 100 perkataan positif. Capek nggak? Capek. Sebab itu, hati-hati gunakan mulutmu. Tuh, lagu sekolah minggu. Ini kan alumni sekolah minggu semuanya. Udah wisuda kan? Ya udah lah, udah tua kok. Hati-hati gunakan mulutmu. Mulut itu berbahaya, bukan cuma buat sana, tapi juga buat sini. Karena seperti pisau bermata dua. Nah, seringkali yang membuat kita terpuruk, hilang harapan, putus asa, bete, rumah tangga jadi koyak, hubungan suami istri berantem melulu. Salah satunya karena mulut ini. Nah, untuk menyembuhkannya, Anda juga bukan cuma sana yang terluka, Anda terluka, dan untuk menyembuhkannya harus berkata-kata 100 kali perkataan yang menyembuhkan hatimu. Kenapa Anda terpuruk? Kenapa Anda patah semangat? Karena Anda kan sering ngomong begitu. Saya bingung deh sama orang-orang yang hidupnya udah susah terus doyannya mengeluh. Apakah dengan keluhan kamu dapat menambah sahasta saja dari jalan hidupmu? Apakah dengan keluhan maka situasimu berubah? Aduh, saya itu nggak pengen main sosial media, tetapi hari gini kita tidak mungkin memenangkan jiwa tanpa menggunakan sosial media. Saya sebetulnya nggak pengen, cuma harus, karena itu tools yang Tuhan sediakan, diizinkan Allah ada. Tetapi kalau saya lihat postingan orang-orang, kadang capek loh, terlalu banyak negativity di medsos. Dan bukan cuma di medsos, kuping ini kadang kita dengar terlalu banyak perkataan negatif. Kadang bukan cuma dari orang, dari kita sendiri. Ada satu peneliti lainnya dari saya tuh kalau pernah baca kayak gini kadang lupa nyatet saudara ya. Tapi saya ingat sih isinya. Ini profesor siapa gitu dari Jepang. Ini pasti beberapa pernah baca. Dia meneliti efek perkataan terhadap satu tanaman. Jadi ada tanaman, ada 2 tanaman. Yang satu itu diperkatakan negatif, terus dimarahi, terus kamu jelek, kamu dasar kamu anak buaya, padahal tanaman, bapaknya buaya gimana ya, kamu nggak bener, pokoknya dijelek-jelekin terus. Dalam peristiwa lain diputarkan lagu-lagu metal, lagu-lagu rock. Yang satunya diperkatakan positif terus, diperkatakan bahwa kamu akan tumbuh, kamu akan besar, kamu bisa, kamu bagus, kamu baik, kamu cantik, kamu indah. Terus diperkatakan dan diputar lagu-lagu yang enak, yang teduh, yang merdu. Aneh sekali. Kedua tanaman itu mendapat perlakuan yang sama dalam hal pupuk, penyiraman, sinar matahari. Tetapi ini hasil riset loh saudara, ini bukan kaleng-kaleng. Tanaman yang selalu mendapat siraman atau hujaman, tusukan perkataan negatif, itu busuk. Sama kayak hatimu, sama kayak hati kita. Kenapa hati kita jadi busuk sih? Kenapa pikiran kita jadi busuk sih? Seringkali kan karena omongan kita, dan karena apa yang kita izinkan masuk ke telinga kita, entah lewat mata atau lewat telinga, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, yang kita izinkan mewarnai otak kita dan perkataan kita. Akhirnya tanpa kita sadar kita sedang dalam proses pembusukan hati ini. Saya nggak mau lihat saudara busuk, saya nggak mau saya busuk, saya nggak mau lihat adik-adikku ini busuk, saya nggak mau lihat hidupmu busuk. Yuk kita bertumbuh manis yuk. Perkataan yang manis, perkataan yang membangun, yang dikatakan, perkataan yang tepat pada waktu yang tepat, dikatakan dengan tepat kepada orang yang tepat pada saat yang tepat, membawa manfaat dan berkat. Hati-hati gunakan mulutmu. Harusnya tadi lagu itu kita nyanyikan di depannya, tapi enggak apa-apa lah, lain kali lah. Faktanya seringkali adalah hidup kita dikendalikan oleh perkataan kita. Perkataan itu seperti setir, seperti kemudi. Kalau di kapal atau di mobil, kendali itu menentukan mau ke kiri, mau ke kanan, mau sampai ke pasar atau mau sampai ke mall. Semua diarahkan, atau mau sampai ke kuburan. Semua diarahkan oleh kendali itu, oleh setir itu. Begitu juga dengan hidup ini. Mulut ini, kata Alkitab, nah kalau saudara
Nggak percaya kita buka yuk sama-sama. Yakobus 3 ayat 2 dan 4. Yakobus 3 ayat 2 dan 4. Oke, Ica akan baca buat saudara-saudara. Yakobus 3 ayat 2 sampai 4. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak salah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, Ya. yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wait. Perhatikan. Kalau kita bisa jaga mulut, kita bisa jaga lidah, kita bisa jaga perkataan kita, dikatakan itu adalah kendali untuk tubuh kita. Seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita dikendalikan lewat ini, lidah. Lanjut, Ica. Ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, Kita kendalikan kuda pakai kekang. Terus, sehingga ia menuruti kehendak mau kita. jalan, mau stop, belok, atau berhenti, semua pakai kekang. Terus, Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. ya. Dan lihat saja kapal-kapal, Ayo, para pelaut pasti masih ingat ini. Lihat kapal. Terus, walaupun amat besar walaupun gede sekali, dan digerakkan oleh angin keras, ya, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil ya, menurut kehendak jurumudi. kapal itu besar. Nggak ada kapal kecil. Kalau kapal kecil namanya perahu. Lebih kecil lagi namanya getek, rakit. Tapi kapal itu besar. Sebesar itu, mulai dari kapal layar tadi kata Alkitab digerakkan oleh angin, sampai kapal yang menggunakan turbin, menggunakan rotor, saudara. Entah bahkan seperti kapal perang menggunakan tenaga nuklir, kapal perang Amerika gitu. Dikendalikan oleh kemudi yang cuma segede gini. Dan diatur kemana lajunya sesuai kehendak jurumudi katanya. Begitu juga dengan hidupmu. Kenapa banyak masalah terjadi? Kenapa rumah tangga kusut? Seringkali karena kita nggak bisa kendalikan mulut kita. Ini lu dari tadi ngomong rumah tangga terus sih. Saya jadi inget ini data statistik, saudara. Di masa pandemi ini yang paling banyak terjadi bukan cuma korban COVID, tetapi perceraian. Itu faktor nyata. Kenapa? Karena ketemu melulu, lu lagi, apa, double L, lu lagi, sama double L, lolo, bolak-balik, lu lagi, jadinya sewot melulu, jadinya ciong, saudara ya, berantem melulu. Itu terjadi karena tidak bisa mengendalikan mulut. Coba kalau sekalipun tiap hari ketemu, ada masalah, mungkin masalah, terutama masalah ekonomi ya, tapi kita belajar untuk mengendalikan perasaan kita dan perasaan pasangan kita dengan mulut kita. Ya, saya juga belajar bersama istri untuk mempraktikannya. Kadang saya harus sabar sama istri, dan seringkali istriku yang harus sabar sama saya. Tuh, Bugem udah ketawa-ketawa tuh, saudara. Kenapa seringkali berantem? Karena mulut nggak bisa dijaga. Kalau dulu masih zaman belum pandemi, orang pulang kerja, suami pulang kerja misalkan. Suami pulang kerja tuh kan capek, habis dimarahin di kantor, mungkin ada banyak pergumulan, macet di jalan, pulang udah ditanyain, ini gimana nanti tagihan gini, lu tadi anak gini. Gue tenang, napas dulu suaminya, tarik napas dulu. Belum juga mandi, baca koran, udah diserang dengan segala pergumulan dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam kejadian sepanjang hari. Ya akhirnya suami senewen. Kamu gak lihat, kamu. Ya lihat sebetulnya, bukan kamu gak lihat. Begitu juga suami, istri itu pula, istri itu kalau istri tidak bekerja ya, which is saya setuju, karena husband is the breadwinner, wife is the homemaker. Itu mandat ilahi. Kalau itu dilanggar, pasti ada penyimpangan dalam hidup yang terjadi. Walaupun kadang tidak selalu seideal itu, saya mengerti sekali. Ada kalanya juga suami nggak peka. Pulang tuh istri kan udah capek seharian. Mulai dari bangun pagi, mempersiapkan sarapan suami, seragam anak-anak mau sekolah, siapkan air mandi segala macam. Kalau sekarang gampang ya, pandemi tinggal nyolok, siapin laptop, tablet, udah nyala, internet nyala. Tapi ini kalau saya bicara waktu tidak pandemi. Semoga kita segera masuk ke masa di mana pandemi berakhir ya. Makanya latihannya dari sekarang. Ini saya sedang ajar supaya nanti kalau sudah tidak pandemi, kita semua selamat, semua pernikahan selamat. Pulang kerja, terus istrinya capek seharian, suami pergi ke kantor itu sudah dipakein dasi, dia harus masak, nyuci, angkat jemuran, ngurus tetangga yang bawel, tukang sayur lewat, kucing marah, guguk belum makan, udah ribet sekali. Terus suami pulang,
tiba-tiba buka pintu disambut dengan istri yang mukanya seperti kubur yang dilabur putih kalau kata kita, mukanya maskeran putih semua, terus antena di mana-mana ada parabolanya, pakai daster yang 2 hari nggak dicuci gitu. Suami nyerocos, kamu nih mukanya kayak ondel-ondel gini-gini. Ya istri terluka lah. Itu bapak istri sudah melahirkan 17 anakmu, ngurus capek, sudah capek kalau 17, melahirkan 2, 3, 5 anak, ngurus rumah, itu capek loh. Apalagi kalau anda punya asisten rumah tangga. Hati-hatilah dengan perkataan. Ini satu hal juga bukan cuma buat bapak-bapak, buat saya juga. Kenapa bisa ribut dengan atasan? Kenapa bawahan bisa kecewa dengan atasan? Ya mulut ini. Kadang kita nggak tahu dengan siapa kita bicara seenaknya. Kemarin saya lihat ada satu akun psikologi yang saya ikuti dan meng-capture sebuah percakapan di grup WA. Rupanya ini grup WA antara wali kelas dengan murid-murid. Aduh, dan ini loh generasi ini, saudara, ini saya ngeri sebetulnya, jujur saya lihat itu ngeri juga, karena inilah generasi yang kita hadapi saat ini. Generasi yang kalau ngomong tuh nggak dipikir, saudara. Jadi ibu guru dengan murid-murid mungkin untuk memudahkan komunikasi selama sekolah juga online ya, saudara ya, untuk kasih tahu ada PR, mengingatkan ada PR, untuk kasih tips-tips pelajaran atau apa, kan lebih enak pakai grup WhatsApp gitu kan. Lantas satu kali mungkin si murid ini dapat artikel. Dia taruh artikel, dia dapat dari mana, dia capture, dia taruh sebaiknya guru jangan memberikan pekerjaan rumah gitu. Dia taruh di grup itu, sembari taruh dia tulis gini, jadi gimana Bu? Ibu masih mau kerja, jadi gimana Bu? Ibu masih mau kasih PR atau tidak? Ini antara saya mau ketawa sampai saya mau prihatin. Begitu juga di kantor kan, saya kadang lihat di kantor, di gereja ada orang-orang yang tidak tahu dia sedang bicara dengan siapa. Orang yang lebih tua, kadang di struktur juga orang yang ada di atasnya, kepada supervisor, kepada senior supervisor, kepada manager, vice manager, kepada direktur, ngomong asal jeplak aja. Ya kalau Anda didemosi atau Anda dipecat ya jangan nyalahin lah. Di gereja juga kadang gitu, sama hamba Tuhan, sama pembina rohaninya, sama gak usah hamba Tuhan lah kejauhan, apalagi gembala kejauhan, sama kakak rohaninya aja, sama pemimpin komselnya aja ngomong kadang nggak lihat-lihat. nih saya lihat satu grup WhatsApp lagi, bukan grup WhatsApp, ini capturean lagi, masih dari akun yang sama. Jadi ada kejadian gini, ibu guru ngasih PR, masih ngasih PR di kelas yang lain ya, ngasih PR. Lantas ada satu anak ngeluarin, ibu gurunya dikeluarin dari grup. Terus temennya nanya, kok dikeluarin? Ribet dia. Aduh, saudara, yang kayak gini nggak bakal naik kelas lah. Begitu juga anak Tuhan, kenapa banyak masalah dalam hidupnya dan dalam hidup, dalam prestasi, dalam pertumbuhan rohani, kenapa nggak naik? Kenapa tinggal kelas terus? Ya karena mulutnya nggak bisa dijaga. Masa ibu gurunya dibilang ribet? Aduh, saudara. Semoga nggak ada di antara saudara yang seperti itu ya. Yang pertama, tangkap baik. Duniamu diciptakan oleh perkataan. Perkataanmu punya kuasa untuk menciptakan duniamu. Anda mau duniamu seperti apa? Ini kan seluruh dunia udah parah dengan pandemi. Kita semua udah bete, bohwat, saudara ya. Bocuan lagi, saudara ya. Udah nggak punya duit, bokeh, semua harus kencangan ikat pinggang. Ngapain Anda tambah runyam dengan ngomel-ngomel di rumah dan di sosial media? Ngapain? Iya, saya tahu semua orang bergumul. Ya asal masih ada Indomie ya rebus lah. Benar gak? Masih kurang ya tambah telur. Masih kurang ya telurnya 2, saudara ya. Kalau sampai udah nggak ada aja, ya nasi pakai garam sama sambal ya. Bukan saya nggak pernah juga, saudara. Dan hidup itu harus dibawa enak, bikin enak aja hidup ini, dibikin nikmat aja. Duniamu adalah perkataanmu adalah duniamu. Kenapa rumah jadi panas? Bukan cuma buat pasangan, kadang buat anak-anak, karena orang tuanya ngeng gitu terus. Ya saya ngerti orang tua itu pasti sayang sama anak, pasti kepengen anak menjadi baik. Lantas orang tua kepengen memberi nasihat, betul kan? Tapi kadang
nasihat itu bukan jadi nasihat, tapi lebih kepada bukan cuma amarah, tetapi kemudian jadi makian dan cacian. Sedih loh. Dasar kamu anak monyet. Loh, maaf ya saudara, ini cuma contoh saudara. Anak monyet. Loh, kalau dia anak monyet, bapak ibunya siapa? Kamu anak setan. Loh, kalau anaknya pintar dia nyaut, papa apaan gitu saudara. Ini makanya kita bilang kan, orang tua jaga hati, jangan melukai hati anak-anakmu. Menasihati dengan memaki itu dua hal yang berbeda. Saya belajar sekali untuk itu. Contoh semalam kami ada mesbah keluarga, saya harus memberikan beberapa masukan kepada anak yang saya bahasakan dengan sesantun mungkin. Gini, kalau kamu begini, ya saya bisa milih, saya bisa ngomong gitu, atau kamu ini di mana otakmu? Kalau anakku nyaut di sini pak, itu gimana saudara? Yuk hidup itu dibikin enak aja yuk, jangan dibikin ribet. Kalau kita bisa baik pakai mulut kita, kenapa mulut kita harus jahat? Bingung deh sama orang-orang yang nggak tahu saat, nggak tahu momen, kapan harus ngomong apa, di mana, dengan siapa. Yuk rem mulut kita. Sebab poin yang kedua, perkataanmu adalah cerminanmu. Kita kan gampang sekali menghakimi orang. Nih si ini mah begini orangnya, nih si itu mah begitu orangnya, tuh si itu tuh si ini tuh. Tapi sadar nggak saudara, waktu satu jari kita nunjuk ke orang, 3 jari nunjuk ke diri sendiri. Dan mau tahu nggak sebetulnya kalau kita sering menilai orang dengan tatapan kita, tahu nggak orang menilai kita dengan perkataan kita? Kamu dinilai dengan perkataanmu. Perkataanmu adalah cerminan dirimu. Yuk buka Injil Matius yuk. Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34 dan 35. Nanti Yosua akan baca untuk saudara-saudara. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Waduh, ini kalau Tuhan Yesus kalau marah serem loh. Tapi sebentar, perhatikan deh, Tuhan Yesus tuh marah bukan kepada orang yang belum tahu firman. Kalau Tuhan Yesus marah gini, ini Tuhan Yesus lagi marahi ahli Taurat, orang Farisi yang notabene sudah tahu firman. Buat saudara-saudara yang katanya sudah Kristen lama, sudah pelayanan bahkan, hati-hati loh. Ini kemarahan Tuhan Yesus buat kita. Ayo, lanjut Yos. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saya ulang ya poin ini ya. Tuhan Yesus bilang apa yang keluar dari mulut kita itu dari hati kita. Orang bilang mata adalah jendela jiwa. Tapi hari ini Tuhan Yesus mengajar kita, mulut adalah jendela hati. Kita nggak bisa berkata saya baik, saya orang yang rendah hati, saya orang yang manis, saya orang yang tulus, saya orang yang baik. Kalau perkataan kita nggak baik, nggak tulus, dan nggak manis. Mulut adalah jendela hati. Mulut adalah jendela hati. Kita adalah apa yang kita ucapkan. Perkataan kita adalah cerminan kita. 35, lanjut Yos. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Orang yang baik, mulutnya baik, kata-katanya baik, postingannya baik. Lanjut. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kalau kata-katanya jahat, sering nyakiti, ketus, pedas, negatif, kayak orang nggak punya iman. Wah pokoknya nggak bisa lah, kamu nggak bakal bisa lah, kamu mah bodoh lah, kamu nggak bakal bisa apa-apa lah. Wah dasar kamu payah anak papa nih. Ini kalau orang tua ngomong ke anak misalkan, atau kalau kita ngomong ke teman, kamu nggak bakal bisa lah, kamu masa apa lah, kamu nggak pinter lah, kamu kan jelek lah. Ini sebetulnya bukan dia yang jelek loh kalau kita ngomong gini. Ini kita yang jelek, hati kita yang jelek. Kita menilai orang lain dengan kacamata kita, tanpa kita sadar keadaan hati kita yang ditujukan oleh perilaku mulut kita. Orang yang baik keluarnya baik, kata Tuhan Yesus. Orang yang jahat keluarnya jahat. Begitu juga dengan postingan, dengan status, bahkan dengan khotbah. Termasuk dengan khotbah. Nantilah kita bahas. Nanti saya akan bahas ke sana. Tangkap baik ini saudara. Seberapa berkelasnya kamu ditentukan oleh seberapa berkelasnya perkataanmu. Perkataanmu itu kelasmu. Kamu merasa orang yang berkelas, punya kualitas. Gimana dengan postinganmu?
Kamu orang yang baik atau orang yang jahat? Orang yang membangkitkan semangat atau orang yang suka mematahkan semangat? Baik semangat orang atau semangat diri sendiri? Orang yang positif atau orang yang negatif dan nyinyir? Ada satu orang yang saya kenal baik. Dia anehnya ya. Dia tidak suka berkata negatif tentang orang lain, tapi dia suka berkata negatif tentang dirinya sendiri. Dan tahu nggak resultnya dalam hidupnya? Dia underachiever. Seorang yang bukan cuma achieve, nggak berhasil achieve, bukan overachiever, bukan achiever, dia underachiever. Dia tidak berhasil mencapai apa-apa dalam hidupnya. Hidupnya gagal, pendidikannya gagal, percintaannya gagal. Sedih loh saudara. Dengan kawan ini, dengan sobat ini, dengan bro ini. Tetapi ya, saya tidak bisa merubah dia, orang tidak bisa merubah dia, bahkan Tuhan juga tidak serta-merta bisa merubah dia, karena Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot kalau dia tidak mau merubah dirinya dan perkataannya. Kamu adalah apa yang kamu katakan. You are what you speak. Coba buka Yakobus 3 ayat 11 dan 12. Yakobus 3 ayat 11 dan 12, Ica akan baca buat kita. Yakobus 3 ayat 11 dan 12. Ya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air Coba yang sama? pikirkan firman kalimat Alkitab ini. Bisa nggak dari mata air yang sama keluar air tawar dan air pahit? Atau air asin, bahkan air laut? Ya nggak mungkin kan? Lanjut. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Ya. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi firman Tuhan ini juga sedang sedikit berkelakar dengan kita ya. Bisa nggak pohon ara menghasilkan buah zaitun? Bisa nggak pohon anggur menghasilkan buah ara? Atau kalau dalam angkatan boomers lagunya gini, buah semangka berdaun sirih. Itu buah aneh, biar aja ya, buah semangka kok daunnya sirih, saudara. Aduh, itu namanya nggak nyambung, Jack, kan? Jadi kalau kita orang yang berkemenangan, orang yang berpengharapan, mulut kita harus mengeluarkan pengharapan yang ada di hati kita. Ayo, buat yang suka catat judul khotbah, nih judulnya, mulut orang yang berpengharapan tuh kayak begini. Mulut orang yang berpengharapan. Mulut orang yang berpengharapan, perkataannya penuh harapan. Jangan suka memaki diri sendiri dan mengutuki masa depanmu lah. Jangan. Ayub saja tidak mau melakukannya ketika istrinya memerintahkan dia untuk melakukan itu dalam keadaan yang sudah sangat terpuruk. Kutukilah hari kelahiranmu dan matilah. Itu, aduh, kalau rumah tangga kayak gitu udah bubar ya saudara. Udah jatuh tertimpa tangga itu kan musibah. Kalau Anda baca kitab Ayub kan musibahnya gede. Dan saya jamin belum ada saudara yang ngalami musibah sehebat Ayub. Tetapi musibahnya nggak berakhir di situ loh. Udah dipenuhi borok sekujur tubuhnya. Istrinya nambahin lagi, wes mati yo, kutuki dirimu dan matilah. Waduh. Kamu adalah apa yang kamu katakan. Saya adalah apa yang saya katakan. Kalau saya mengaku sebagai orang yang penuh harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka tutur kata saya, postingan saya, cara saya berkhotbah, cara saya menemplak dosa harus seperti orang yang berpengharapan sama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan saudara. Yuk, suami-suami ngomong kepada anak-anak sama istri, penuh harapan. Jangan menyerah, Mah. Nak, doain papa semangat, papa akan berjuang. Pasti ada jalan keluar buat keluarga kita. Istri juga semangatin suami. Jangan, wah laki gak bener lu, cari duit kayak di mana? Di pohon jambu kayak di mana? Waduh, laki udah jungkir balik. Ini kan situasi memang lagi susah. Ya ndak semudah itulah. Semangati dia. Suami-suami itu adalah pejuang, adalah pahlawan buat keluarga. Kalau sebelum dia berjuang, berperang di tengah sulitnya medan kehidupan, dia udah ditembaki sampai berdarah-darah di rumah, nggak usah nunggu dia keluar pintu, di pintu udah mati dia. Ayo bu, semangati dong suamimu. Papa semangat, cayo, fighting gitu ya kalau anak-anak Korea sekarang ya. Papa semangat, ih papa ganteng deh. Ya kalau nggak ganteng kamu nggak bisa punya anak 5 lah bu.
Ayo semangati dia, jangan cuma dulu waktu pacaran. Anak-anak juga semangati orang tuamu. Papa mama, terima kasih ya, aku masih bisa sekolah, masih bisa makan. Terima kasih Pak, terima kasih Ma. Jangan dablek ngomong, wah dasar orang tua nggak bener nih, orang tua jadul. Ya memang dia lahirnya duluan. Dia lahirnya zaman duluan. Ya kalau orang tua nggak jadul, ya nggak ada kamu nak. Gimana sih kamu nak? Yuk kita belajar tertawakan diri kita yuk, supaya kita bertobat sama-sama. Siapa kamu ditentukan oleh bukan apa yang di luar, tapi apa yang di dalam. Apa yang keluar dari hatimu, keluar lewat mulutmu. Yang keluar dari mulut kita negatif, jahat, ketus, pedas, pemarah, maka itu keadaan kita yang sebetulnya. Sebaliknya, kalau kita biasa ramah, kita biasa membangkitkan, kita biasa menegur sapa, kita biasa membangkitkan semangat, postinglah sesuatu yang positif. Hey, hidup ini sudah negatif. Kalau kita bisa positif, kenapa harus negatif sih? Yuk, perkatakan yang baik sama dirimu. Katakan, Tuhan mengasihi aku. Katakan, aku bisa karena Tuhan. Katakan, aku cakap menanggung segala perkara karena Yesus ada bersamaku. Katakan, aku dikasihi. Aku dicintai. Aku diberkati. Aku bisa. Aku pasti bisa. Jangan nyanyi ya, itu lagu. Gitu saudara. Tuh, coba waktu Anda ngomong seperti tadi, waktu Anda ikut perkatakan itu, apa yang Anda rasa? You feel much better, right? Anda merasa lebih baik kan, seperti tanaman tadi. Di perkatakan yang baik, dia tumbuh subur, hijau, dan berbuah lebat. Kalau keluarnya jelek, kemungkinan masuknya jelek. Makanya biasakan mensaturasi hati dan jiwamu lewat firman Tuhan setiap pagi. Sebelum Anda dapat bad news dari dunia, cari dulu good news of the Bible. Sebelum Anda diwarnai oleh kabar buruk dunia, cari kabar baik kerajaan surga. Tiap pagi ada banyak aplikasi saat teduh yang gratis bisa diunduh. Ada banyak Alkitab baik elektronik maupun kertas. Anda tidak punya alasan untuk berkata Anda tidak bisa baca firman. Semua pilihan kok. Semua pilihan. Yang ketiga, kayaknya nanti lain kali saya sambungnya saudara ya. Sementara 3 poin dulu. Tadinya saya sudah siapin 317 poin. Yang ketiga ya, orang yang berpengharapan itu sadar bahwa perkataannya adalah senjata. Perkataanmu adalah senjatamu. Tadi yang pertama tadi apa? Orang yang berpengharapan sadar bahwa perkataanmu menciptakan duniamu. Your word creates your world. Your world created by your word. Duniamu diciptakan oleh perkataanmu. Yang kedua, orang yang berpengharapan sadar bahwa perkataan kita adalah cerminan siapa kita. Kita berkelas atau kita nggak ada kelas. Semua ditentukan oleh cara kita berucap dan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita statuskan. Yang terakhir, perkataan adalah senjata. Dalam Wahyu 12 ayat 9, saya akan baca buat saudara-saudara. Mulai ayat 9 begini. Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan peperangan akhir zaman yang terakhir antara umat Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri dengan Lucifer, si ular naga besar itu, si ular tua itu. Dan firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 9 bilang gini, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi ada, setan punya malaikat ya, malaikat yang ikut jatuh, sepertiga malaikat kata Alkitab. Ayat 10, dan aku, kata Yohanes, mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis, cara dia menghancurkan hidup kita adalah dia pakai mulut juga. Dia dakwa kita di hadapan Allah Bapa siang dan malam. Tiap hari. Iblis itu tidak pernah cuti. Iblis itu nggak pernah libur. Kenapa Anda jadi anak Tuhan, baca Alkitabnya, doanya libur-libur, beribadahnya cuti? Pantesan aja babak belur, dihajar sama setan. Karena setan itu nggak tahu libur. Anak Tuhan itu nggak ada liburnya, karena Tuhan tidak mau liburan cintanya sama kita. Ayat selanjutnya, ayat 11 bilang gini,
Dan mereka, siapa mereka? Nih tangkap ya, mereka itu kamu dan saya, kita, saudara dan saya, orang percaya dari segala abad, zaman, bangsa dan bahasa, mengalahkan dia oleh darah anak domba. Satu nih, senjata Anda menang dalam kehidupan, menang mengalahkan setan, mengalahkan Lucifer. Satu, oleh darah anak domba, darah Tuhan Yesus yang dikorbankan di Kalvari. Setan paling takut itu. Dalam pelayanan kami bersama istri, setiap kali kami layani pelepasan, itu senjata kami. Kalau kami sudah declare itu, udah manifestasi langsung rojatnya. Yang kedua, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ada 3 sebetulnya. Yang terakhir, mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Orang yang tidak takut mati, iblis habis akal nyerangnya. Orang gak takut mati dia. Itu senjata ketiga. Tetapi senjata kedua apa? Perkataan itu ternyata senjata. Sadari bahwa your word is a weapon. Senjata, mulutmu adalah senjatamu. Masalahnya kita pakai mulut kita untuk senjata kemenangan atau senjata kehancuran, senjata pengharapan atau senjata kekalahan. Orang yang berpengharapan itu, mulutnya adalah senjata pengharapan, baik buat diri sendiri maupun buat orang yang kehilangan harapan. Dunia ini sudah hopeless. Dunia ini sudah hopeless. Dunia ini helpless. Anda yang hopeful, Anda yang faithful, perkatakan hope, perkatakan faith kepada dunia yang hopeless dan faithless. Jangan tambah-tambahin kehancuran, kerunyaman dunia dengan perkataanmu dan statusmu. Kalau kita bisa pakai perkataan kita untuk menghancurkan musuh kita si iblis, maka kita juga bisa pakai perkataan kita untuk menghancurkan sesama kita loh, dan menghancurkan diri kita sendiri. Ingat loh, pisau itu tajam. Mau ditaruh di dapur, mau ditaruh di restoran, mau ditaruh di bank, mau dipakai nusuk rampok orang, pisau itu tajam. Dia bisa menghasilkan makanan yang lezat atau dia bisa melukai sesama. Yang namanya senjata itu tetap bahaya. Anda pakai untuk apa mulut ini? Kita pakai untuk apa? Jangan kok kesannya saya marahin saudara terus ya. Saya pakai untuk apa mulut saya ini? Saya pakai untuk apa postingan saya? Kita bisa menghancurkan sama kita pakai mulut kita. Dan kita juga bisa pakai mulut kita untuk menghancurkan hidup kita. Sadar nggak sih saudara bahwa mulut kita punya kuasa? Kuasa untuk memberikan kehidupan dan kuasa untuk mengalirkan kematian. Pilihannya ada di tangan kita. Saya rubah. Pilihannya ada di mulut kita. Pernah nggak kita pikir berapa banyak kutukan dan kematian yang tanpa sadar kita perkatakan untuk orang lain? Berapa sering oleh karena perkataan kita menyulut pertengkaran, mengakibatkan luka buat pasangan, buat teman, buat anak, buat orang tua, buat mertua, buat mantu. Berapa sering oleh karena perkataan kita menyulut pertengkaran, sementara Alkitab, Tuhan Yesus menyuruh kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut. Kok kita bawa pertempuran sih dengan mulut kita? Kita bikin orang terluka, kita bikin orang marah, kita bikin orang tersinggung. Gimana sih saudara? Saya juga belajar menata hati saya loh. Saya belajar untuk menata respon saya terhadap, karena nggak semua orang setuju kok dengan postingan kita, sekalipun kita udah posting yang baik, sekalipun kita udah posting yang benar, sekalipun kita udah posting membangkitkan semangat, tetap aja ada orang nyinyir. Kadang di akun saya ada aja orang yang bertanya bukan dengan tujuan untuk bertanya, komen bukan tujuan untuk komen, tapi komen dengan tujuan untuk nyerang, untuk merendahkan. Terus saya mau marah. Ya nggak perlulah, kenal juga nggak kok. Dan kalau kenal kemungkinan besar kita bisa ngobrol dan makan sama-sama. Kalau orangnya ada depan saya, dia marah-marah seperti itu atau dia nyinyir seperti itu, saya akan bilang, bro, sis, yuk kita nyari bakmi sama-sama yuk. Karena hidup itu udah runyam, ngapain dibikin ruwet sih? Kalau kita bisa punya 1000 teman lebih baik kan daripada satu musuh. Satu musuh itu udah kebanyakan, 1000 teman itu kurang. Kenali waktunya. Kata-kata kita harus bermakna. Jangan dikit-dikit. Ada satu orang yang senang sekali mengumpat apa aja diperkatakan negatif. Lagi jalan nih, ada batu. Wah, maaf ya, Tuhan ampuni mulut saya. Ini saya mesti kasih contoh. Misalkan dia, wah, sialan nih batu. Batunya nggak ngapa-ngapain loh, batunya di situ. Yang salah kan dia yang lewat. So ada tukang beca lewat pakai klakson. Oh, beca ada klaksonnya.
Atau mobil lewat, wah dasar nih klakson. Terus nanti abis itu dia nyetir, aduh gimana sih ini panas banget. Waduh, tuh kalau saya kepengen deh, misalnya Pak, Bu, saudaraku, kalau ada orang itu, pernah nggak Anda catat deh, sehari itu Anda ngomong ngeluh itu sehari bisa berapa kali coba? Itu bukan cuma melukaimu dan keadaanmu loh, itu melukai orang yang di sebelahmu, melukai keluargamu. Dikit-dikit ngomel. Cari ayatnya. Saya tantang saudara yang Anda keberatan dengan poin yang sedang saya buat. Cari ayatnya di mana Alkitab Allah memberitakan, ucapkanlah omel senantiasa, naikkanlah korban makian dan perkataan sumpah serapah yang menyenangkan hatiku, kata Tuhan. Kalau Anda dapat ayatnya, buat orang tua saya kirim 100 juta hari ini. Cuma aku nggak punya 100 juta. Saya kirim 10 juta deh. Buat anak muda, kalau Anda berhasil menemukan ayatnya, saya kirim PlayStation 5 kalau saya punya. Tapi saya nggak punya. Belum punya. Coba catat deh saudara, Anda berapa kali melukai orang dan melukai keluargamu dengan perkataanmu, melukai anakmu. Pernah nggak Anda nanya, nak, papa atau mama melukai perasaanmu ya dengan perkataan selama ini? Kalau Anda anak-anak yang terluka, nggak usah nuntut orang tua menyadari. Kita yang lebih muda, kita yang anak, kita yang kenal Tuhan, harus lebih waras dan ngalah dan memutuskan untuk mengampuni orang tua. Mungkin orang tua dididik dengan generasi dan cara didik yang beda sekali, apalagi generasi boomers, cukup keras, dan mungkin keadaan mereka adalah hasil bentukan. Kalau kita sadar bahwa mereka seperti itu karena bentukan, yang ada adalah apa? Kita jadi jatuh kasihan kan? Kita jadi muncul belas kasihan. Oh, papaku atau mamaku ternyata begitu karena ya dulu opa atau oma begitu sama mereka. Benar? Jadi tidak serta-merta salah mereka kadang, karena hasil pembentukan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, ada cinta Tuhan, Anda udah kenal Tuhan Yesus, yang muncul bukannya kecewa tapi belas kasihan. Duh, kapan ya papaku berubah, kapan mamaku berubah, aku mau berdoa buat mereka. Aku setiap kali mereka berkata negatif, aku mau tawar dengan air tawar perkataan manis yang keluar dari mulutku. Kalau mereka berespon negatif, aku mau berespon benar. Yuk, saya tantang keluarga-keluarga untuk lakukan itu. Hidupmu akan jadi lebih indah. Seberat apapun keadaan, tiba-tiba terasa ringan kalau budaya berkata-kata manis, berkata positif jadi budaya di rumah kita. Yesaya 50 ayat 4. Roma 12 ayat 15 dulu. Roma 12:15 saya baca buat saudara. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Artinya apa saudara? Ada saatnya kata-kata kita bermakna, tetapi ada saatnya kata-kata kita tidak berkuasa dan tidak bermakna kalau dikatakan pada momen yang tidak tepat. Dan ada saatnya kasih berkata-kata lebih keras dari kata-kata. Yang orang butuhkan kadang ketika lagi terpuruk bukan kata-kata nasihat kok. Yang orang butuhkan bukan nasihat. Yang orang butuhkan bukan omelan. Yang orang butuhkan adalah rangkulan kasih yang berkata, yuk bangkit lagi yuk. Iya, aku tahu kamu salah. Iya, aku tahu keputusan itu karena keputusan kamu yang tidak bijaksana. Sekarang kamu jatuh terpuruk karena akibat itu. Aku ngerti, tetapi aku tidak akan ninggalkan kamu. Aku akan jalan sama-sama kamu. Yuk kita bangkit lagi yuk. Gitu loh saudara. Nanti ada saatnya kamu bisa nasihati dia. Ketika dia sudah tenang, ketika keadaannya sudah stabil, baru Anda bisa nasihati. Saya juga sedih lihat rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan pengkhotbah tidak bisa mengenal masa. Ada masa normal di mana orang sedang tenggelam dalam dosa dengan kenikmatan, kemewahan dalam keadaan dunia yang stabil. Pada momen itu kalau Anda sudah dengar khotbah saya lama, Anda akan dengar saya khotbah pakai AK-47. Saudara tak tembakin semua, apalagi yang masih hidup dalam dosa, apalagi tenggelam dengan kenikmatan dan kemewahan dunia. Tak tembaki. Tapi ini keadaan lagi susah. Keadaan lagi terpuruk. Saya bingung kadang sama teman-teman yang kerjanya memaki, memarah khotbahi, itu sebuah kata yang saya ciptakan. Memarah khotbahi orang yang lagi terpuruk. Nantilah ada momennya itu. Tolong dia dulu.
Saya pernah pakai ilustrasi ini. Kalau Anda lihat ada orang jatuh ke got, kalau Anda sebagai orang yang berpengharapan, apa yang Anda lakukan? Anda marahi dia, matamu kemana? Jatuh tuh. Atau Anda jadi orang yang nyinyir, jatuh, nang ning nang ninung, nah lo rasain lo. Orangnya gimana? Bukan cuma dia menderita, dia terluka pasti. Tapi orang yang berpengharapan, tangan terulur, naik yuk, naik kawan, atau naik nak, naik. Nanti kalau dia udah mandi, udah tenang, bajunya udah ganti, baru dimarahin kalau itu kawan. Kamu tuh gimana sih? Kok bisa jatuh sih? Kok bisa jatuh dalam dosa sih? Kok bisa salah ambil keputusan sih? Kok bisa bersikap seperti itu sih? Nanti, ini orang lagi terpuruk, nangis dengan orang yang nangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Have empathy, please. Miliki empati dong. Jadi orang yang bisa tepo seliro, bisa punya tenggang rasa sama orang. Kenali, semua perkataan tuh ada waktunya, ada masanya, ada musimnya. Saatnya ngegas, ngegas lah. Saatnya ngerem, ngerem lah. Jangan ngegas waktu lampu merah, jangan ngerem waktu lampu hijau. Makanya hidup kita sering tabrakan sama orang. Kenapa Anda dikonflik coba? Ini entah hamba Tuhan atau siapapun atau saudara. Kenapa pintu pelayanan ditutup? Kenapa pintu pekerjaan, pintu berkat, kenapa cuan ditutup? Seringkali karena kita tidak bisa kontrol perkataan kita kan. Kita pakai mulut ini bukannya senjata untuk menuai berkat, tetapi senjata untuk menutup berkat. Seringkali yang nutup berkat, nutup kesempatan tuh bukan orang kok, seringkali kita. Karena mulut kita ditolak. Makanya nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, "Nak Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu." Saya balik, awasilah ajaranmu. Ini ajarannya benar nih, Alkitabiah nih, secara doktrin benar nih, proper teologia, homiletikanya bagus, hermeneutika bagus. Tetapi awasi juga dirimu. Jangan sampai sudah kamu beritakan firman, kamu sendiri ditolak. Seringkali kita ditolak bukan karena kita tidak tahu firman, tetapi karena kita tidak menghidupi dan perkataan kita tidak sesuai firman. Seringkali kita ditolak bukan karena Tuhan, tapi karena kita. Karena kamu jahat, karena aku jahat. Saya sadari itu. Seringkali pintu tertutup, seringkali hubungan rusak, seringkali orang marah bukan karena dia yang salah, tetapi karena mulut saya yang bermasalah. Yesaya 50 ayat 4 saya tutup dengan ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dalam bahasa Inggris, versi King James, saya baca begini, "The Lord God has given me the tongue of the learned." Yang tahu memperkatakan perkataan di setiap musim kepada orang yang letih lesu. Orang yang letih lesu bukan butuh makian, bukan butuh cacian, bukan butuh nasihat, dia butuh penghiburan, dia butuh semangat. The tongue of the learned artinya apa? Bukan cuma lidah seorang murid, lidah orang yang berpendidikan. Ngaku sekolah tinggi, ngaku punya titel, ngaku tahu Alkitab. Tunjukkan pengetahuanmu dengan mulutmu. Tahu ngerem perkataan. Perkataan yang tepat dikatakan dengan tepat kepada orang yang tepat di saat yang tepat membawa manfaat dan mendatangkan berkat. Itu doa saya buat kita. Yuk, kalau saudara-saudara salah selama ini dengan mulutmu, saudara-saudara yang menatap layar dan Anda merasa seperti digampar dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Anda punya kerendahan hati yang bagus. Saya kasih jempol. Anda hebat. Itu berarti Anda punya potensi untuk bertobat. Yuk bertobat hari ini yuk dengan mulut kita yuk. Saya ajak saudara-saudara yang selama ini salah mulutnya, termasuk saya, kita bertobat yuk. Tuhan Yesus, aku berdoa buat mulutku, mulut saya di Tuhan, dan mulut teman-teman, buat saudara-saudara yang sedang menatap layar, yang selama ini melukai sesama, yang selama ini jahat, yang selama ini negatif, yang bukannya memperkatakan ucapan syukur, bukannya memperkatakan semangat, tetapi memperkatakan makian, keluh kesah. Sehari bisa 7.525 kali keluar dari mulut kami ini Tuhan. Dan
Dan hari ini ajar kami sadar bahwa itu bukan cuma melukai kami, bukan cuma melukai sesama, tapi terlebih itu melukai Tuhan. Tuhan gak suka, Tuhan terluka dengan perkataan kami, dengan cara kami berkata-kata kepada diri kami sendiri dan kepada orang lain yang adalah ciptaanmu yang berharga. Tuhan tolong kami dengan mulut kami, supaya mulut kami bisa dipakai untuk mewarnai dunia kami, menciptakan dunia kami, dan mewarnai dunia orang lain yang hidupnya bersentuhan dengan hidup kami. Kami pengen menciptakan dunia yang baik. Kami pengen menciptakan suasana yang baik dengan mulut kami. Bukan cuma buat pikiran dan hati orang, tetapi terutama buat pikiran dan hati kami, dan buat rumah di mana kami berada. Buat anak-anak yang Tuhan percayakan pada kami, buat orang tua yang Tuhan percayakan ada memelihara kami, buat rumah tangga yang Tuhan percayakan, buat pernikahan dan keluarga yang Tuhan percayakan buat kami. Ajar kami Tuhan untuk bertobat sungguh-sungguh, dengan hati sungguh aku minta. Hancurkan hati kami, supaya mulut kami beres Tuhan. Please Tuhan. Sudah terlalu banyak kehancuran, sudah terlalu banyak underachievement, sudah terlalu banyak luka yang disebabkan oleh mulut ini. Baik luka orang maupun luka kami Tuhan. Tapi kami tidak bisa koreksi mulut orang. Yang kami bisa koreksi mulut kami. Tuhan, ajar kami merubah mulut kami. Hari ini kami bertobat. Kami memperkatakan mulut yang mewarnai dunia. Kami memperkatakan mulut yang mencerminkan Tuhan yang kami percaya. Karena kami adalah perkataan kami, dan perkataan kami adalah cerminan kami. Kalau kami adalah anak Tuhan Yesus, maka mulut kami harus seperti anak Tuhan Yesus. Dan yang terakhir Tuhan, tolong Tuhan, supaya mulut yang adalah senjata ini nggak kami pakai untuk menghancurkan dan menyakiti orang lain. Dan terutama jangan sampai mulut ini menyakiti dan menghancurkan kami sendiri. Tolong Tuhan, sudah terlalu banyak kehancuran yang kami akibatkan, baik buat hidup kami maupun hidup orang, karena kami salah pakai senjata yang Tuhan sudah taruh ini. Harusnya senjata ini kami pakai untuk menghancurkan pekerjaan setan dalam hidup kami dan hidup orang-orang. Harusnya perkataan ini, mulut ini kami pakai untuk menghancurkan pekerjaan kuasa gelap dan mendatangkan kelegaan dan berkat buat setiap orang, supaya orang tahu bahwa Yesus Kau Tuhan dan Bapa Engkau baik. Buat kami bertobat hari ini, jamah mulut kami. Seperti Yesaya kami berdoa, Tuhan, kami najis bibir, di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tahirkan lidah dan bibir kami dan mulut kami, Tuhan Yesus. Tahirkan Tuhan. Saat ini aku berdoa, tahirkan mulut kami dengan api Roh Kudus saat ini, Tuhan. Hamba-Mu minta, Tuhan. Tahirkan mulut hamba, tahirkan mulut kami, Tuhan. Tahirkan mulut kami saat ini, Roh Kudus. Dan hancurkan hati kami, supaya apa yang keluar dari mulut kami keluar dari hati yang bersih, bukan dari hati yang pahit. Sembuhkan hati-hati yang pahit, Tuhan. Sembuhkan hati yang negatif. Sembuhkan hati yang tidak berpengharapan. Sembuhkan hati yang pahit. Biar hati yang pahit itu, biar marah yang pahit itu berubah jadi manis. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya percaya saudara sudah siapkan roti dan anggur. Kita tutup doa iman ini dengan memecahkan roti dan minum anggur. Kita masuk dalam perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Pindahkan roti ke tangan kanan saudara. Kita pakai senjata yang Tuhan sudah kasih ya. Kita pakai mulut kita. Katakan sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Yang dicambuk, yang ditombak, yang dihancurkan, supaya mulut saya dan hidup saya bisa diampuni dari semua dosa, dari semua kutuk, dari semua keluh kesah, dari segala perkataan pahit, dari segala perkataan negatif. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, mulut kami diampuni dan hidup kami diampuni, dan hati kami disembuhkan. Dan oleh karena pengorbanan tubuh Yesus, hati kami yang pahit jadi manis. Mulut kami yang pahit jadi manis. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan sama-sama, inilah tubuh Yesus. Kita buka anggurnya, pindahkan anggur ke tangan kanan saudara.
Kita angkat sama-sama anggur melebihi kepala kita dan katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Inilah darah perjanjian yang baru dan kekal. perjanjian yang baru dan kekal. Inilah darah Inilah darah Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus yang tercurah yang tercurah sebagai perjanjian yang baru sebagai perjanjian yang untuk baru, menebus, untuk menebus, untuk menghapus, untuk menghapus, untuk membayar untuk membayar semua dosa-dosa semua dosa-dosa yang dilakukan oleh tubuhku, yang dilakukan oleh tubuh, oleh pikiranku, oleh pikiran, oleh tangan dan kakiku, oleh tangan dan kaki, dan oleh mulutku, dan oleh mulut, oleh darah Tuhan Yesus. oleh darah Tuhan Yesus. Hatiku yang pahit Hatiku yang pahit ditahirkan, ditahirkan, dibersihkan, dibersihkan, disucikan, disucikan. jadi hati yang tahir, Jadi hati yang tahir, jadi hati yang manis, jadi hati yang manis, jadi hati yang pulih, jadi hati yang putih, jadi hati yang berpengharapan, jadi hati yang berpengharapan, jadi hati yang putih. jadi hati yang putih. Dan oleh darah Yesus, Dan oleh darah Yesus, mulut saya mulut saya jadi mulut yang membangkitkan iman, jadi mulut yang membangkitkan iman, mulut yang membangkitkan semangat, mulut yang membangkitkan semangat, mulut yang memperkatakan syukur, mulut yang memperkatakan mulut yang memperkatakan iman, mulut yang memperkatakan dan iman, mulut yang memuliakan dan Tuhan. mulut yang memuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama inilah Tuhan darah Yesus. Yesus Kristus. Kita minum sama-sama, inilah darah Yesus. Buka tanganmu dua-dua. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan, menyatukan hati dengan semua saudara yang sudah terhisap dalam baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan yang sudah memecahkan roti dan anggur bersama-sama saya. Tuhan mentahirkan mulutmu, Tuhan membersihkan hatimu, karena apa yang keluar dari mulut keluar dari hati, maka hati yang bersih akan mengeluarkan perkataan yang bersih. Hati yang beriman dan berpengharapan akan mengeluarkan perkataan iman dan perkataan harapan. Mulai hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, hatimu baik, perkataanmu baik. Mulai hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, keluar perkataan-perkataan yang membangun dirimu, yang memberi semangat pada dirimu, yang memberkatakan masa depan yang baik buat hidupmu, dan yang membangkitkan semangat buat orang-orang di sekitarmu. Lewat mulutmu, lewat postinganmu, Tuhan dimuliakan, orang-orang ditolong, orang-orang yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang terhilang diselamatkan. Demi nama Yesus, terimalah berkat kasih Allah Bapa, berkat Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus menolong saudara dan saya menjadi orang yang berpengharapan, bukan cuma hatinya, tapi mulutnya, dan menang dalam segala perkara selama-lamanya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Sampai minggu depan, tetap bersama-sama dengan program ini.